Gugurnya Nambi, Mahapati pertama Wilwatikta. Setelah kematian Ranggalawe, Mahisa Anabrang dan Lembu Sora, Mahapati Nambi yang paling diincar oleh Dia Halayuda. Dia mulai menciptakan ketegangan di antara Kri Maharaja Jayanagara dan Mahapatinya dengan menyebar desas-desus bahwa Kri Maharaja Jayanagara tidak menyukai pendapat yang diberikan Mahapati Nambi. Suatu hari, Mahapati Nambi meminta izin kepada Kri Maharaja Jayanagara untuk mengunjungi ayahandanya yang sedang keras sakit di Lamajang, sebuah wilayah yang diberikan kepada Arya Wiraraja oleh Kri Maharaja Kertarajasa Jayawardana yang dahulu pernah berjanji untuk membagi dua wilayah bekas Tumapel setelah Arya Wiraraja membantunya membebaskannya dari Prabu Jayakatwang. Separuh untuknya, separuhnya lagi untuk Arya Wiraraja. Setelah mendapat restu dari Kri Maharaja Jayanagara, Empu Nambi pulang ke kampung halamannya di Lamajang. Ternyata dia mendapatinya ayahnya telah meninggal. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Dia Halayuda kesempatan ini untuk memperkeruh keadaan. Dia datang berpura-pura menyampaikan ucapan duka cita dari Sang Raja Wilwatikta dan menyarankan agar Nambi memperpanjang masa duka citanya. Nambi pun setuju dengan usul Dia Halayuda itu. Lalu Dia Halayuda segera meminta izin untuk kembali ke kota Raja Wilwatikta, agar dia menyampaikan berita ini kepada Raja Wilwatikta. Tetapi bukan Halayuda kalau tidak bisa memanfaatkan situasi agar menguntungkan dirinya sendiri. Sesampainya di hadapan Raja Jayanegara, Halayuda justru menyampaikan fitnah bahwa Mahapati Nambi menolak untuk kembali ke kota raja, bahkan sedang mempersiapkan pasukan perang dan benteng untuk melakukan pemberontakan kepada kekuasaan Wilwatikta. Menurut serat Pararaton, Kri Maharaja Jayanegara mengirim Halayuda untuk memimpin pasukan menumpas pemberontakan, terutama untuk membunuh Nambi. Keterangan serat Pararaton berbeda dengan keterangan serat Negara Kertagama, yang menyebutkan bahwa pemimpin serangan ke Lamajang tersebut adalah Raja Jayanegara sendiri. Terlepas dari perbedaan pemimpin serangan, baik Negara Kertagama ataupun Pararaton menyatakan bahwa kematian Nambi terjadi pada 1316 Masehi. Dikisahkan pasukan besar Wilwatikta itu segera bergerak menuju Lamajang untuk menumpas pemberontakan yang sebenarnya hanya fitnahanan Halayuda. Sementara itu Empu Nambi akhirnya mengetahui pergerakan pasukan besar Wilwatikta untuk menyerang Lamajang, segera mempersiapkan pasukan seadanya yang ada di Lamajang. Empu Nambi sadar dirinya telah dihasut oleh Halayuda, yang memang terkenal kelicikannya. Pasukan Lamajang membangun benteng di Pajarakan dan Gending untuk menahan serangan dari Wilwatikta. Pada akhirnya pertempuran terjadi dengan sengitnya. Pajarakan dan Gending jatuh ke tangan musuh. Pelan namun pasti pasukan besar Wilwatikta mendesak pasukan Lamajang hingga akhirnya Empu Nambi pun bertempur menghadapi pasukan Wilwatikta. Dengan gagah berani Nambi melawan keroyokan perwira-perwira Wilwatikta. Tubuhnya penuh luka tusukan dan sabetan pedang, tombak dan panah. Mahapati Nambi gugur, beserta seluruh keluarga dan pasukannya. Lamajang kembali dipersatukan dalam wilayah Wilwatikta setelah dipisah menjadi dua pada zaman Arya Wiraraja dan Kri Maharaja Kertarajasa Jayawardana.